Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 6 Januari tahun 2021, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Kita bersama-sama mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, dengan kedatangan Putramu, Engkau telah menampakkan diri dalam cahaya baru. Kami mengimani Dia sebagai manusia seperti kami. Semoga kami rukun bersatu dengan Dia di dalam kerajaan surga, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 45 sampai dengan 52. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka juga belum mengerti dan hati mereka tetap dekil. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, kiranya bacaan Injil yang menceritakan tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air, kalau kita menempatkan diri sebagai para murid yang pada waktu itu memang sedang kepayahan untuk mendayung perahu karena angin sakal, dan tiba-tiba Yesus datang ada di dekat mereka, melewati mereka, berjalan di atas air, tentu pasti juga akan terkejut dan sangat takut karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu berjalan di atas air. Kalaupun ada misalnya seorang pesulap, itu pasti pakai trik. Ataupun sekarang ini orang bisa berjalan di atas air tetapi tetap dengan menggunakan alat ataupun teknologi. Tetapi kalau tanpa itu ya tidak bisa, karena pada prinsipnya manusia biasa kalau di atas air tanpa menggunakan apapun ya akan tenggelam. Tetapi peristiwa bahwa Yesus berjalan di atas air memberikan kepada kita tanda bahwa Ia yang adalah sabda Allah tetapi sekaligus manusia memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan karena Dia adalah sabda Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Maka artinya apa? Artinya bahwa kita diajak untuk percaya Allah yang telah memberikan Yesus sabdanya kepada kita sebagai manusia itu tetap tidak menjadikan Yesus itu tidak memiliki kelebihan, tetapi karena Dia adalah Putra Allah, tetap saja Dia memiliki kelebihan ataupun keistimewaan. Dan keistimewaan ini bukan berarti untuk mengatakan bahwa
Yesus itu semata-mata hebat, tetapi yang paling pokok adalah bagaimana segala keistimewaan, segala kelebihan, segala hal yang dibuat Tuhan Yesus itu semata-mata untuk menyelamatkan manusia, menolong manusia. Dan itulah yang paling pokok. Maka dari peristiwa 5 roti dan 2 ikan, lalu Yesus yang berjalan di atas air, dan lalu dengan kata-katanya menegur para murid, tenanglah, aku ini, jangan takut. Maka pesan utamanya adalah itu semua dilakukan demi keselamatan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita tidak memiliki hati yang degil, tetapi tetap percaya bahwa segala keistimewaan, segala kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita itu fungsinya atau tujuan hakikat pertama-tama adalah untuk menolong orang, untuk membantu orang, untuk menyelamatkan orang. Dan itu yang paling pokok. Kehebatan, kelebihan itu tidak ada artinya apa-apa kalau tidak ditempatkan dalam posisi untuk membantu sesama. Yesus mengajari kita untuk itu, dan maka Ia dengan segala kelebihannya ditujukan atau difokuskan untuk menyelamatkan manusia. Kita semua mohon berkat Tuhan, semoga di dalam peristiwa-peristiwa pandemi ini dengan segala macam dinamikanya kita semakin peduli bahwa kita diberikan kelebihan oleh Tuhan, diberikan kemampuan, kesehatan, dan juga hal yang mungkin bagi kita luar biasa. Itu bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, tetapi untuk keselamatan banyak orang. Kita mohon berkat Tuhan. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tidak memiliki hati yang degil, tetapi percaya kepada Allah, karena Ia akan selalu menyelamatkan dan menolong kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.